Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Udah lama banget ya saya nggak nge-upload video. Nah, karena saya juga seorang guru, saya punya kewajiban yang lain di minggu-minggu kemarin. Jadi saya belum sempat mengupload video. Tapi intinya, di video kali ini saya mencoba meng-share tentang soal prediksi UTBK 2020. Saya sudah membandingkan antara contoh soal yang di-share oleh panitia SBMPTN tahun ini. Teman-teman bisa cek sendiri contoh soal yang di-share oleh panitianya seperti apa, dan soal UTBK tahun lalu. Nah, jadilah soal prediksinya itu seperti yang saya buat di video ini. Jadi teman-teman wajib banget nonton video ini sampai selesai. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sudah siap belajar teman-teman? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nomor 1. Di antara grafik berikut yang bukan menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah yang mana? Sebenarnya, kalau kita ingin menyatakan Y sebagai fungsi dari X, maka ini caranya gampang banget. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuat garis vertikal. Kalau seandainya garis vertikal yang kita buat itu ternyata dia memotong kurva hanya di satu titik, maka sudah dipastikan kurva tersebut pasti menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat beberapa opsi yang ada di soal berikut. Pertama, kita buat dulu garis vertikalnya, seperti ini. Sekarang kita perhatikan opsi B. Di opsi B, ternyata garis vertikal yang kita buat, dia memotong kurva hanya di satu titik, yaitu di sini. Di opsi C juga, ternyata garis vertikal yang kita buat, dia memotong kurva hanya di satu titik, di sini. Di opsi D, garis vertikal yang kita buat, ternyata dia juga memotong kurva hanya di satu titik, di sini. Di opsi E, garis vertikal yang kita buat juga ternyata dia memotong kurva hanya di satu titik, di sini. Sekarang kita perhatikan opsi A. Kalau kita membuat garis vertikal di opsi A, maka yang terjadi adalah seperti ini. Garis vertikal yang kita buat, ternyata dia berhimpit dengan kurvanya. Artinya apa? Artinya setiap titik yang ada di kurva ini, dia merupakan titik potong. Sehingga titik potongnya ada lebih dari satu. Karena titik potongnya ada lebih dari satu, maka kurva yang A ini pasti dia bukan menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Sebenarnya soal nomor 1 ini dia setipe dengan soal UTBK tahun yang lalu. Kalau misalkan teman-teman menyimak apa yang disampaikan oleh panitia LTMPT beberapa waktu yang lalu melalui streaming di YouTube, di sana ada tanya jawab tentang tipe soal UTBK tahun ini. Berdasarkan apa yang saya simak dan yang saya tangkap, ternyata panitia itu katanya gini, soal TPS untuk tahun ini itu dibuat standarnya itu sama dengan standar soal TPS pada umumnya. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi, mungkin soal UTBK tahun ini tidak akan berbeda jauh dengan soal UTBK tahun sebelumnya. Nah, teman-teman juga bisa cek contoh soal UTBK untuk tahun ini di web SBMPTN-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan contoh soal yang di-share oleh panitia, ternyata soalnya juga mirip banget dengan soal UTBK tahun lalu. Jadi, menurut saya seperti ini. Karena nomor 1 ini dia adalah soal UTBK tahun lalu, yang setipe maksud saya, artinya kita bisa membuat contoh soal bayangan seperti nomor 1 ini. Sebagai contohnya seperti ini. Karena nomor 1 ini dia adalah soal tentang fungsi, berarti kita bisa membuat soal yang setipe dengan soal nomor 1 ini tentang fungsi juga. Nah, di video kali ini saya sudah menyiapkan beberapa contoh tentang fungsi. Mudah-mudahan contoh yang saya buat ini bisa mewakili semua soal tentang fungsi. Dan ya, saya berharapnya mudah-mudahan ini juga keluar di UTBK tahun ini. Jadi teman-teman wajib banget nyimak video ini sampai selesai. Yuk sekarang kita perhatikan contoh bayangan dari soal nomor 1 yang tadi ya. Di sini katanya di antara grafik berikut yang merupakan fungsi X sama dan FY adalah yang mana?
Kalau di soal yang tadi, kita harus mencari kurva yang bukan menyatakan fungsi y sebagai fungsi dari x. Artinya kita disuruh mencari yang bukan merupakan fungsi y sama dengan fx. Nah, di soal ini yang harus dicari adalah yang merupakan fungsi x sama dengan fy. Di soal yang tadi, yang kita lakukan adalah kita membuat garis vertikal. Dan garis vertikal yang kita buat ternyata dia harus memotong kurva di satu titik. Di soal ini, karena yang mau kita cari adalah yang merupakan fungsi x sama dengan fy, berarti caranya tinggal dibalik saja. Yang perlu kita lakukan hanya membuat garis horizontal. Kalau garis horizontal yang kita buat ini ternyata dia memotong kurva hanya di satu titik, maka kurva tersebut maksud saya dia adalah kurva x sama dengan fy. Yuk kita sekarang praktekkan ke soal berikut. Perhatikan gambarnya. Yuk kita buat dulu garis horizontal. Nah, di opsi A ternyata garis horizontal yang kita buat, dia memotong kurva di 2 titik. Di opsi B, garis horizontal yang kita buat, dia memotong kurvanya di 3 titik. Di opsi C, garis horizontal yang kita buat, dia memotong kurva di 2 titik. Di opsi D, garis horizontal yang kita buat ternyata dia berimpit dengan si kurvanya. Artinya, setiap titik di kurva dia merupakan titik potong. Berarti titik potongnya ada lebih dari 1. Tapi kalau misalnya kita buat garis horizontal di opsi yang E, maka garis horizontal yang kita buat dia memotong kurva hanya di 1 titik. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Sekarang kita perhatikan contoh bayangan nomor 2 berikut ya. Di sini katanya di antara grafik berikut yang merupakan fungsi konstan adalah yang mana? Sebelum kita cari tahu jawabannya, yuk kita cari tahu dulu apa itu fungsi konstan. Suatu fungsi f katanya di sini disebut konstan jika untuk setiap anggota domain berlaku fx sama dengan c, di mana c adalah suatu bilangan yang konstan juga. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, fx ini adalah simbol lain dari si y. Berarti ini bisa kita tulis jadi y sama dengan c. Nah, di sini c-nya adalah suatu bilangan konstan, berarti teman-teman bisa milih c-nya berapa aja bebas ya. Misalkan di sini saya milih c-nya 2. Berarti kita punya sekarang garisnya y sama dengan 2. Sekarang saya nanya, kalau misalkan kita mau membuat garis y sama dengan 2, caranya gimana sih? Nah, caranya teman-teman cukup perhatikan si sumbu y-nya, perhatikan sumbu y-nya, kemudian cari angka 2. Angka 2 itu berarti karena positif, berarti dia ada di atas sumbu x. Nah, ini katakanlah angka 2-nya, kemudian tinggal buat garis horizontal saja, seperti ini. Set gitu ya. Nah, maka di sini opsi D ini dia adalah fungsi yang konstan. Perhatikan contoh bayangan nomor 3 berikut. Di antara grafik berikut yang merupakan fungsi identitas adalah yang mana? Sebelum kita cari tahu jawabannya, yuk kita cari tahu dulu apa itu fungsi identitas. Di sini katanya suatu fungsi f disebut identitas jika untuk setiap anggota domain berlaku fx sama dengan x. Atau setiap anggota domain dipetakan pada dirinya sendiri. Tadi fx itu simbol lain dari y ya, berarti sekarang kita punya y sama dengan xx. Y sama dengan xx. Y sama dengan x maksudnya. Salah ngomong, maaf ya. Oke, sekarang y sama dengan x itu gambarnya kayak gimana sih? Y sama dengan x. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 1, y-nya 1 gitu ya. X-nya 2, y-nya 2. Nah, berarti kalau x-nya membesar, y-nya juga membesar. Nah, gambarnya yang mana ya? Yuk kita perhatikan. Nah, ini gambarnya yang E ini. Kalau x-nya 0, y-nya 0 nih. X-nya 1, y-nya 1 di sini. Kalau x-nya 2, y-nya juga 2. Nah, udahlah ya. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Sekarang kita perhatikan contoh bayangan nomor 4 berikut. Di sini katanya di antara grafik berikut yang merupakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif adalah yang mana? Sebelum kita cari tahu jawabannya, yuk kita cari tahu dulu apa itu fungsi satu-satu. Di sini katanya suatu fungsi f disebut satu-satu atau injektif jika untuk setiap x1 dan x2 yang memenuhi fx1 sama dengan fx2 berlaku x1 sama dengan x2. Gimana ya? Berarti di sini caranya kita buat garis horizontal aja. Nah, perhatikan garis horizontal yang kita buat. Misalkan di sini yang mau saya perhatikan adalah si kurva yang di opsi D ya. Biar gampang lah. Perhatikan opsi yang D ini, di sini katakanlah, ini kan karena dia fungsinya konstan ya. Tadi sudah dibahas tentang fungsi konstan, karena dia fungsi konstan, berarti di sini nilainya Y-nya sama. Berarti Y1 sama dengan Y2 sebenarnya. Tapi lihat di sini,
Meskipun Y1 sama dan Y2, tapi ternyata kalau untuk di sini, dia ternyata X-nya X1. Di sini juga X-nya X2. Berarti artinya apa? Di sini X1 dengan X2-nya nilainya berbeda. Padahal kalau dia satu-satu, artinya apa? Fx1, kalau kita punya Fx1 sama dengan Fx2, maka X1-nya harus sama dengan X2. Tapi di sini X1-nya berbeda dengan X2. Nah, maksudnya apa? Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Kalau seandainya kita buat garis horizontal, maka supaya dia jadi satu-satu, garis horizontal yang kita buat juga ternyata dia harus memotong kurvanya hanya di satu titik. Sekarang kita perhatikan saja opsinya, mana sih kurva yang dia dipotong oleh garis horizontalnya itu hanya di satu titik. Berarti di sini jawabannya adalah yang ya, karena garis horizontal yang kita buat ternyata dia memotong kurvanya hanya di satu titik di sini. Nah, ini jawabannya yang ini. Selesai. Sekarang kita perhatikan contoh soal bayangan nomor 5 berikut. Di sini manakah di antara grafik berikut yang mempunyai inverse? Nah, kalau yang ditanyanya grafik mana yang mempunyai inverse, ini gampang banget. Yang perlu kita lakukan adalah membuat garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal dan garis horizontal yang kita buat, dia harus memotong kurva hanya di satu titik. Kalau dia memotongnya hanya di satu titik, berarti dia pasti punya inverse. Yuk, kita buat aja garis vertikal dan horizontalnya. Di opsi A, kalau kita buat garis vertikal, ternyata garis vertikalnya berhimpit dengan si kurvanya. Artinya titik potongnya nanti jadi ada banyak. Kenapa? Karena titik potong di setiap titik di kurva ini pasti dia titik potong. Kemudian, kalau kita buat garis horizontal di opsi B, di opsi C, sama di opsi D. Di opsi B, garis horizontal yang kita buat, dia memotong di 3 titik. Di opsi C, garis horizontal yang kita buat, dia memotong di 2 titik. Di opsi D, garis horizontal yang kita buat, dia berhimpit dengan si kurvanya. Artinya titik potongnya nanti di sini ada banyak. Tapi kalau misalnya kita perhatikan si kurva E, ketika kita buat garis vertikal, maka garis vertikalnya dia hanya memotong kurva di satu titik. Begitu juga kalau misalnya kita buat garis horizontal, ternyata garis horizontal yang kita buat juga, dia memotong kurva hanya di satu titik. Maka kurva yang E ini dia pasti punya inverse. Jadi jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Perhatikan contoh bayangan nomor 6 berikut. Di sini katanya di antara grafik berikut yang merupakan fungsi genap adalah yang mana? Kalau kita ingin menentukan kurva mana yang merupakan fungsi genap, ini caranya gampang banget. Nah, kalau dia fungsi genap, maka kurva yang berada di sebelah kanan sumbu Y, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, dia hasilnya harus menjadi kurva di sebelah kiri sumbu Y-nya. Maksud saya seperti ini. Kalau misalkan, perhatikan dulu opsi B ya. Kalau misalkan saya punya opsi B seperti ini, maka kan kurvanya yang ini ya, di sebelah kanan sumbu Y-nya yang ini. Ketika misalkan si kurva yang sebelah kanan ini saya cerminkan terhadap sumbu Y, benar gak sih bayangannya itu jadi kurva seperti ini? Salah ya, bayangannya itu sama kayak cermin. Jadi kalau ini dicerminkan terhadap ke sini, hasilnya jadi ini gak sih? Enggak kan ya? Nah, berarti di sini gambar yang memenuhi itu antara yang C sama D. Lihat, yang C, yang ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti hasilnya jadi yang ini. Kemudian bagian sebelah sini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, dia juga hasilnya yang kirinya. Nah, tapi di sini yang perlu kita tekankan adalah ternyata yang D ini dia bukan fungsi. Kenapa? Nah, ingat lagi, tadi kan saya sudah jelaskan ya di soal-soal sebelumnya, kalau misalkan dia harus merupakan fungsi, maka ketika kita buat garis vertikal, dia harus memotong kurvanya hanya di satu titik. Tapi di opsi D ini ternyata dia memotong kurvanya hanya dia memotong kurva di 2 titik. Artinya di sini si D-nya bukan fungsi. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang C. Yuk sekarang kita perhatikan contoh bayangan nomor 7 berikut. Ini kalau dipikir-pikir contoh bayangannya banyak banget ya. Ya mudah-mudahan satu di antara yang kita pelajari hari ini keluar banget di UTBK. Jadi teman-teman setidaknya bisa satu kan lumayan ya poinnya. Yuk lanjutin, di antara grafik berikut katanya yang merupakan fungsi ganjil adalah yang mana? Kalau di soal sebelumnya tadi kita ngomongin fungsi genap. Kalau fungsi genap itu berarti kurva yang sebelah kanan sumbu Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y hasilnya adalah kurva yang berada di sebelah kiri sumbu Y-nya.
Artinya sumbu Y-nya dia berlaku sebagai cermin. Kalau fungsi ganjil, cerminnya itu adalah titik 0,0. Jadi maksud saya seperti ini. Cari kurva yang kalau dicerminkan terhadap titik 0,0 adalah bagian kurva yang lainnya. Contoh, gimana ya yang lebih jelasnya? Udahlah, langsung aja jawabannya ya. Ini yang D udah jelas dia bukan fungsi ya, karena tadi ketika kita buat garis vertikal dia memotong kurva di 2 titik. Nah ini jawabannya yang E. Kenapa? Nah jadi kalau misalkan yang ini nih, si kurva bagian ini, kalau saya cerminkan terhadap titik 0,0, cerminnya di sini pasti bayangannya jadi yang ini. Nah itu maksud saya. Berarti udah jelas ya, untuk soal ini jawabannya adalah opsi yang E. Yuk sekarang kita perhatikan contoh bayangan nomor 8 berikut. Di antara fungsi berikut, katanya yang bukan merupakan fungsi ganjil maupun fungsi genap adalah yang mana? Oke, kalau misalkan tadi di soal sebelumnya kita berbicara tentang fungsi ganjil dan genap, di mana kurvanya itu udah ada gambarnya. Tapi di soal ini, fungsi ganjil dan fungsi genap yang dimaksud itu tidak ada kurvanya. Nah, jadi caranya gimana? Nah, untuk supaya kita bisa menentukan yang mana fungsi ganjil maupun fungsi genap, kita cari tahu dulu yuk, apa itu fungsi ganjil dan fungsi genap. Di sini katanya fungsi ganjil itu, fungsi f disebut ganjil kalau misalkan untuk setiap x berlaku f min x sama dengan min fx. Kemudian fungsi f disebut genap jika untuk setiap x berlaku f min x sama dengan fx. Jadi mau itu fungsi ganjil maupun fungsi genap, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mencari dulu f min x-nya. Perhatikan opsi yang A, fx-nya adalah x pangkat 3. Sekarang kita cari f min x-nya. Kalau mau mencari f min x, caranya gimana? Berarti tinggal ganti saja x-nya jadi min x. Berarti sekarang jadi min x dipangkatkan 3, ini hasilnya min x pangkat 3. Karena x pangkat 3-nya sendiri itu adalah fx, berarti ini sekarang jadi min fx ya. Tuh, di sini f min x sama dengan min fx. Karena f min x sama dengan min fx, maka sesuai definisi dia masuknya fungsi ganjil. Sekarang kita coba cari, kita cek maksudnya opsi yang B. Di opsi B, fx-nya adalah 5x kuadrat, kita cari f min x-nya. Berarti ganti x-nya jadi min x. Min x dikuadratkan, berarti ini jadi 5x kuadrat. Nah, 5x kuadratnya sendiri ini adalah fx. Berarti sekarang f min x sama dengan fx. Sesuai definisi, maka dia adalah fungsi genap. Nah, secara sederhananya gini teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ngecek kayak tadi, karena ini x-nya x berpangkat, simpelnya gini, kalau pangkat si x-nya ini adalah bilangan ganjil, maka dia adalah fungsi ganjil. Kemudian kalau x-nya dia punya pangkat yang genap, maka dia fungsinya fungsi genap. Kita cek opsi yang C sekarang. Opsi yang C di sini x pangkat 3 ditambah 2x. X pangkat 3 berarti pangkat ganjil, berarti dia fungsi ganjil. Ini juga x-nya pangkat 1, berarti dia fungsi ganjil. Nah, di sini ganjil tambah ganjil. Oke, catatan untuk opsi yang C ini adalah seperti ini. Kita harus bisa membedakan antara bilangan ganjil dengan fungsi ganjil. Kalau kita berbicara tentang bilangan ganjil, maka ganjil ditambah ganjil itu hasilnya pasti genap. Tapi karena ini dia adalah fungsi, maka fungsi ganjil ditambah fungsi ganjil tetap hasilnya ganjil. Berarti di sini yang C ini dia fungsi ganjil. Sekarang kita perhatikan opsi yang D. X pangkat 4, dia pangkatnya genap. X pangkat 2, pangkatnya genap juga, ini min 1. Ini di belakangnya ada x pangkat 0 sebenarnya. Karena x pangkat 0 berarti dia genap juga ya. Genap tambah genap kurang genap. Maka dia adalah fungsi genap. Yang E, x pangkat 5 fungsi ganjil, x pangkat 2 fungsi genap. Yang ini x pangkat 0 fungsi genap. Ganjil tambah genap kurang genap. Nah, kalau misalkan kita menggabungkan antara ganjil dengan genap, maka hasilnya dia tidak jadi fungsi ganjil dan dia juga tidak jadi fungsi genap. Di sini, di soalnya katanya kita mau nyari fungsi yang bukan merupakan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang E.